Prabowo sindir hakim dan puji hakim, di sisi lain rakyat seluruh Indonesia mencari keadilan terakhir di negeri ini di tangan hakim, tapi di sisi lain, banyak kasus hakim yang korupsi. Ini memang situasi yang dilematis. Di satu sisi, Prabowo menyindir sekaligus memuji hakim, mungkin sebagai bagian dari strategi politiknya. Tapi di sisi lain, rakyat Indonesia masih menggantungkan harapan terakhir mereka pada lembaga peradilan untuk mencari keadilan. Namun, masalahnya, banyak kasus yang menunjukkan bahwa tidak semua hakim menjalankan tugasnya dengan integritas. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan hakim membuat masyarakat semakin ragu apakah keadilan benar-benar bisa ditegakkan di negeri ini. Jika lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru terlibat dalam praktik korupsi, rakyat akan semakin putus asa dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Reformasi hukum dan peradilan harus benar-benar ditegakkan agar keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi bisa dirasakan oleh semua orang tanpa pandang bulu. Kalau tidak, rakyat akan semakin merasa bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Banyak hakim di negeri ini yang tidak memiliki integritas, tersangkut gratifikasi dan korupsi, lalu apa yang salah? Yang salah ada di beberapa aspek fundamental dalam sistem hukum kita. Berikut beberapa faktor utama yang menyebabkan banyak hakim di Indonesia tersangkut gratifikasi dan korupsi. 1. Sistem rekrutmen dan pengawasan yang lemah. Proses seleksi dan promosi hakim masih rentan terhadap intervensi politik atau praktik tidak transparan. Pengawasan terhadap hakim seringkali kurang ketat, sehingga ada celah bagi mereka untuk bermain di wilayah abu-abu. 2. Lemahnya penegakan hukum terhadap hakim korup. Ketika hakim terbukti menerima gratifikasi atau korupsi, hukuman yang diberikan seringkali tidak setimpal. Jika hukuman bagi hakim korup lebih ringan dibandingkan dengan kasus lain, ini menciptakan efek domino yang buruk. 3. Tekanan politik dan ekonomi. Beberapa hakim menghadapi tekanan politik dari pihak tertentu untuk memutuskan perkara dengan cara yang menguntungkan pihak tertentu. Ada juga hakim yang tergoda untuk mencari keuntungan finansial karena gaya hidup atau tuntutan ekonomi pribadi. 4. Minimnya independensi peradilan. Idealnya, hakim harus benar-benar independen dan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Tapi faktanya, masih ada praktik intervensi dari elit politik atau oligarki dalam keputusan peradilan. 5. Budaya hukum yang masih lemah. Di Indonesia, masih ada anggapan bahwa segala sesuatu bisa diatur dengan uang atau koneksi. Ini membuat praktik gratifikasi dan suap di peradilan masih sulit diberantas. Masyarakat pun terkadang lebih memilih jalan pintas dengan menyuap hakim atau aparat hukum daripada menempuh jalur hukum yang benar. Apa solusinya? Reformasi total sistem peradilan, termasuk seleksi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap hakim. Hukuman berat bagi hakim yang korup, agar ada efek jera. Menjaga independensi peradilan, agar hakim tidak bisa ditekan oleh kepentingan politik atau ekonomi. Mengubah budaya hukum, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dalam sistem hukum. Jika hal-hal ini tidak diperbaiki, maka keadilan di Indonesia akan terus menjadi ilusi, dan rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Semoga sindiran Prabowo membawa perbaikan pada para hakim yang kurang berintegritas, dan merasa malu jika ada hakim yang korup. Pertanyaannya, apakah hakim yang korup bisa insyaf? Itu harapan kita semua, bahwa sindiran atau kritik dari tokoh seperti Prabowo bisa menggugah kesadaran para hakim agar lebih berintegritas. Namun, pertanyaan apakah hakim yang korup bisa insyaf sangat bergantung pada beberapa faktor. 1. Apakah mereka takut hukuman? Jika sistem hukum benar-benar tegas dengan menghukum hakim korup dengan berat, ada kemungkinan mereka berpikir ulang sebelum melakukan pelanggaran. Namun, kalau hukum masih longgar dan ada celah untuk lolos, maka kemungkinan insyaf sangat kecil.
2. Apakah mereka memiliki rasa malu dan harga diri? Seorang hakim seharusnya memiliki kehormatan dalam profesinya. Jika masih ada rasa malu dan tanggung jawab moral, mungkin ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Tapi kalau sudah terbiasa menikmati uang haram dan merasa kebal hukum, kecil kemungkinan mereka akan berubah. 3. Apakah ada tekanan sosial? Kalau masyarakat dan lingkungan sekitarnya terus mengawasi dan mengecam hakim yang korup, ini bisa menjadi faktor yang mendorong mereka untuk berubah. Namun, kalau lingkungannya permisif atau malah mendukung praktik suap, maka mereka akan terus melakukan korupsi. 4. Apakah ada kesadaran spiritual? Bagi yang masih memiliki nilai moral dan agama, ada kemungkinan mereka akan menyadari kesalahannya dan bertobat. Tapi bagi yang sudah terbiasa dengan uang haram dan mengutamakan kepentingan pribadi, sulit bagi mereka untuk berubah. Kesimpulan: hakim yang korup bisa saja insyaf, tapi itu membutuhkan kombinasi hukuman tegas, tekanan sosial, dan kesadaran moral. Kalau sistem hukum masih lemah dan tidak ada pengawasan ketat, maka mereka akan terus melakukan korupsi tanpa rasa takut atau penyesalan. Jadi, selain berharap ada perbaikan moral, yang lebih penting adalah menegakkan hukum yang benar-benar adil dan tidak memberi ruang bagi hakim atau siapapun untuk bermain curang. Terima kasih sudah nonton. Update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.